Konten Willy Salim berjudul Rendang yang Hilang yang menuai hujatan karena dianggap merendahkan masyarakat Palembang kini berujung di ranah hukum. Sekelompok masyarakat Palembang membuat pengaduan ke Polda Sumatera Selatan atas konten yang dinilai memicu kegaduhan di media sosial dan menimbulkan rasa sakit hati bagi warga Palembang. Tak hanya itu, sejumlah selebritis pun turut mengomentari Willy Salim atas konten yang dianggap sudah meresahkan tersebut. Willy Salim memang sudah menyampaikan permintaan maaf melalui video yang diunggah di akun sosial media pribadinya. Namun hingga kemarin, ia pun belum menghapus atau men-take down video tersebut. Beberapa tokoh masyarakat dan selebriti asal Palembang juga angkat bicara. Di antaranya Helmi Yahya, Anwar Fuadi, Fenita Ari, dan masih banyak lagi. Seperti apa kerasnya tanggapan mereka terhadap konten Willy Salim? Benarkah masyarakat Palembang pun juga mendesak Willy Salim untuk meminta maaf kembali dan juga menghapus kontennya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat media sosial digegerkan dengan konten rendang yang hilang milik Willy Salim. Konten ini pun menjadi sorotan publik, terutama masyarakat Palembang. Kejadian ini pun bermula dari munculnya hujatan netizen terhadap aksi oknum yang terekam dalam video tersebut, di mana rendang dari 200 kg daging sapi yang dimasak dalam acara masak besar Willy Salim di halaman Benteng Kuto Besak, Palembang, ludes diambil hingga tidak bersisa. Saat Willy dan timnya meninggalkan masakan tersebut. Tak terima dengan hujatan netizen, masyarakat Palembang pun juga mengecam konten Willy Salim yang dinilai seakan-akan membuat framing atau menyeting kejadian tersebut untuk menjelekkan warga Palembang. Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Willy Salim pun akhirnya menyampaikan permintaan maafnya melalui akun media sosial pribadinya. Ia pun meminta maaf kepada warga Palembang yang merasa tersakiti oleh konten tersebut. Willy pun menjelaskan bahwa narasi negatif yang beredar bukanlah kesalahan warga Palembang, melainkan sepenuhnya kesalahannya karena kurangnya persiapan. Ia pun mengakui ini adalah pengalaman pertamanya untuk menggelar acara masak besar untuk orang sebanyak itu, sehingga ia pun kurang berpengalaman. Lebih lanjut, Willy Salim pun menegaskan bahwa dirinya tidak merasa kecewa rendang yang dimasak habis diambil warga. Namun sebaliknya, ia pun justru senang melihat tingginya antusiasme masyarakat dan merasa bersyukur karena rendang yang disiapkan untuk warga pun laris manis. Ayo. Alhamdulillah, dagingnya baru masuk nih. Yil, panas Yil. Kamu masak enggak masak? Kelapa. Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Oh, belum masak. Masih. Dengar dulu. Panas. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Tadi saya larang, nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak ataupun anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes, nggak tahu kemana. Ini. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya.
karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku bisa kumpul berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sementara itu, tokoh masyarakat Palembang di perantauan, Helmi Yahya, menyesalkan dampak negatif dari konten rendang yang hilang milik Willy Salim. Menurutnya, Willy Salim pun sudah menemuinya untuk meminta maaf dan ia pun sudah berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa di masa depan dengan melakukan persiapan yang lebih matang. Helmi Yahya pun mengaku menerima niat baik Willy Salim untuk bertemu dengannya. Mengingat banyaknya pengaduan dari masyarakat Palembang terkait konten tersebut. Kali ini, Helmi pun memaafkan Willy Salim. Meski begitu, Helmi pun memberikan syarat agar Willy membuat permintaan maaf ulang lantaran video permintaan maaf sebelumnya dinilainya kurang menunjukkan ketulusan. Helmi pun juga menilai bahwa konten rendang yang dibuat Willy Salim terkesan seperti sebuah settingan yang berdampak besar hingga membuat masyarakat Palembang pun merasa tersinggung dan juga tersakiti. Di sisi lain, konten kreator Bobon Santoso juga turut memberikan tanggapan terhadap konten Willy Salim melalui akun media sosial pribadinya. Bro Willy mengira dirinya adalah Bobon Santoso. Butuh waktu lama agar hate speech terhadap Palembang hilang. Sebagai orang yang udah paling mengerti bagaimana cara mengemas masak besar di publik. Gimik di konten dengan judul tragedi rendang hilang WS pure adalah kesalahan dari pihak WS, bukan orang Palembang. Gue minta kalian gak banding-bandingin orang Palembang dengan saudara kita dimanapun. Rusuh atau enggaknya tergantung pihak pelaksana. Kalau gue instruksiin buat rebutan, dorong-dorongan, bahkan menjarah, orang yang hadir pasti iyain aja. Karena dikira bagian dari konten. Sekali lagi, masak besar bukan sekedar dijadiin konten aja, harus bertanggung jawab dari mulai hingga selesai. Harus mau capek, nggak bisa tinggalin masakan gitu aja. Kalau ada yang mati keracunan karena masakan kita, siapa yang bertanggung jawab? Tulis Bobon Santoso. Sangat patut kita sesalkan ya. Kebetulan saya baru saja dipilih jadi ketua Asosiasi Kreator Konten seluruh Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi yang beginilah yang harus kita tertibkan, yang beginilah yang harus kita edukasi. Apalagi para influencer ini ya, para kreator konten kan banyak anak-anak muda yang kadang-kadang berebut mencari AdSense, berebut untuk menambah follower, subscriber tanpa memperhitungkan dampaknya demikian luas. Nah kali ini yang jadi korban itu adalah mungkin jutaan orang ya yang tersakiti, tersinggung hanya dari sebuah konten kreator yang tidak pernah diduga begitu. Saya pikir Willy Salim juga tidak menduga hasilnya seperti itu. Tadi terus terang dia udah mendatangi saya, ya diinisiasi oleh Rian Virgo yang papanya Bobi Saputra, yang betul orang Palembang juga. Jadi ya saya terima dengan niat baiknya Willy Salim untuk menemui saya, karena saya tuh banyak juga mendapatkan pengaduan dari masyarakat Palembang ya, baik yang di Palembang maupun yang di rantau gitu. Mereka tersinggung, mereka nggak terima tuh, karena gambaran tentang Palembang itu nggak begitu. Orang Palembang tuh nggak begitu. Palembang itu adalah kota tertua. Palembang itu adalah dulu pusat kerajaan Sriwijaya terbesar. Banyak orang sukses di sini
dan sebagainya. Dia diminta maaf, mau belajar ke depan. Ya, dia mau belajar, ya, dan saya memberikan yang tadi nasihat, hati, ya. Apalagi dia sebagai TikToker nomor 1 lah atau apa ya, konten kreator mungkin yang terbanyak, ya hati. Apalagi dia masih muda ya. Jadi gambaran yang digambarkan dari videonya tragedi, ya daging hilang itu yang dibuat oleh Willy Salim, menurut saya membuat ramai juga tuh netizen yang nggak ngerti apa-apa. Ya, tahu-tahu ngelit membuat caption Palembang hama, Palembang rakus, Palembang maling, Palembang tidak bisa diatur, stereotyping yang membuat orang Palembang banyak sakit hati. Saya sampaikan kepada Willy Salim bahwa dia mengaku atau tidak ini setting atau tidak, tapi di dalam videonya yang minta maaf itu ya tidak terlihat ada ketulusan juga. Dan dia bilang dia minta maaf, tetapi ini karena dia kurangnya persiapan. Nah, kurang persiapan itu artinya dia tidak memperhitungkan dampak-dampaknya ke depan. Saya bilang kalau kita kurang persiapan, itu biasanya kalau kita bisnis akan gagal. Kalau gagal, yang merugikan diri sendiri nggak apa-apa. Ini kegagalannya adalah menyakiti jutaan orang. Ini menjadi persoalan. Sampai gubernur aja ngomong kok. Jadi menurut saya ini tidak bisa ditolerir. Ya, nomor 2, saya nggak mau. Saya ini kan juga dulu pemain reality show ya, membuat orang kaget, bedah rumah, termehek-mehek, tak ada yang abadi, mata-mata, nikah gratis, itu juga saya yang buat. Ya kita setting itu. Setting itu dalam arti nanti adegannya akan begini, nanti ada begini. Tapi kita matang loh settingannya itu. Ini settingannya tidak matang. Betul ya. Kenapa harus dibuat rendang yang kita tahu masaknya 6 jam, 8 jam? Kenapa nggak pindang? 1 jam kelar. Kenapa nggak pempek misalnya? Yang lebih ikonik untuk Palembang dan lebih cepat akan bisa dibagikan. Ini settingan. Pribadi saya settingan. Ya memang sengaja supaya itu daging diambil, ya direbut gitu, ditinggal. Kan sudah bilang, ditinggal. Salah kita. Ya kalau barang kita ditinggal diambil orang, salah. Enggak lah. Yang salah itu adalah yang meninggal, yang meninggalkan. Jadi menurut saya, ya semoga kita belajar banyak ya, berpikir sebelum bikin konten, mari kita berpikir. Ada yang mengatakan bahwa dia pamitnya ke toilet, ternyata dia di mobil makan-makan, itu gak ada persoalan. Yang jelas ini begitu ditinggal. Salah kalau barang kita ditinggal diambil orang. Kalau kita meninggalkan barang di satu tempat terbuka, banyak orang, diambil orang, yang salah itu yang meninggalkan. Ya, penjaganya nggak ketat, cuma ada 2 orang polisi. Ya tidak ada juga gimana gitu. Ya kalau dilaporkan tidak kan hak masyarakat ya. Ya saya cuma sebagai tokoh masyarakat dan saya ketua asosiasi kreator konten hanya memberikan nasihat. Karena ini kan anak muda ya, masa depannya luas sekali. Ya masih panjang sekali. Dia kan TikToker hebat lah. Saya ngajak dia, gimana kamu ini pikirkan ini kan damage has been done. Bahwa bubur sudah tumpah nih. Ya tidak bisa lagi diperbaikin gitu ya. Jadi bagaimana ke depan dia untuk memperbaikin kesalahan-kesalahan ini ya. Kalau minta maaf mbok ya yang lebih tulus lah. Ya katakan ini adalah kegagalan. Semua orang juga pernah salah. Ya, tapi ada yang bisa memaafkan. Kalau saya memaafkan, ya saya maafin. Saya sebagai ketua asosiasi ya kewajiban saya untuk melakukan pembinaan itu. Tapi kalau ternyata ada konten kreator lain di Palembang kayak Bintang Layo dengan yang lain gitu mengadukan dia polisi, itu juga hak mereka. Ya semoga semua kita mendapatkan hikmah dari kejadian ini, kita pastikan ini tidak terjadi lagi. Ya baik di Palembang maupun di kota-kota yang selanjutnya. Saya katakan boleh bikin konten sekreatif apapun, seaneh pun apapun boleh, tapi jangan merugikan, jangan menyakitin hati orang. Di sisi lain,
Aktor kawakan Anwar Fuandi yang juga tokoh masyarakat Palembang di perantauan tampak begitu geram dengan efek negatif dari konten rendang yang hilang milik Willy Salim. Menurutnya, penyelenggaraan acara di Benteng Kuto Besak tempat Willy Salim membuat acara tersebut juga belum meminta izin dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Anwar pun menyoroti bahwa memasak rendang dalam porsi besar di tempat terbuka tanpa koordinasi yang baik dan juga persiapan yang matang bisa membahayakan banyak orang. Ia pun menilai kejadian seperti ini tidak hanya bisa terjadi di Palembang saja, tetapi juga di kota-kota lainnya jika tidak dipersiapkan dengan baik. Selain itu, Anwar Fuadi pun juga berpendapat bahwa jika acara tersebut memang disetting untuk kepentingan bisnis, Willy Salim pun harus meminta maaf secara tulus kepada masyarakat Palembang, bukan sekedar basa-basi seperti yang terlihat di video permintaan maaf sebelumnya. Lebih lanjut, Anwar pun juga mendesak agar Willy Salim men-take down konten tersebut dari media sosialnya. Saya mohon nih pada konten kreator muda-muda nih ya, janganlah mencari duit yang menyakiti orang lain. Jangan cari uang, tapi jangan menyakiti orang lain. Ini sengaja supaya orang tersakit jadi berita. Nah berita ini kontennya naik. Nah, jangan nih, jangan saya bilang, jangan. Willy Salim ini agak aneh, ya kan? Dia melakukan acara masak rendang. Tidak dikoordinir secara baik. Mana ada CEO-nya nggak ada tim panitianya nggak ada. Pengawalan itu penting. Karena apa? Itu kan daging dimasak kuali yang besar itu, kuali besar kan, masak panasnya setengah mati. Nah dan warga ini tidak dikasihkan kupon. Mestinya dikasih kupon, jadi mereka bisa antri dengan baik. Kalau dikasih kupon, mereka seenaknya aja berebut bisa terjungkal masuk ke dalam kuali, mati loh. Itu jiwa orang loh hilang. Nah itu perlunya pengawalan. Nah ini enggak. Sekarang permintaan saya kepada Willy Salim, itu konten di take down. Ingat, kontennya itu di take down. Saya bukan sakit hati lagi, terluka saya. Dan acara-acara macam begini, ya, keadaan yang mendesak begitu, misalnya orang udah kelaparan nih, puasa nih, mau buka nih, akhirnya mereka menyerbu. Karena kalau ditunggu dari jam 7 masaknya sampai pukul 12. Kapan mereka makan? Udah sahur itu. Kalau ini udah disetting untuk sedemikian halnya untuk menjadi berita, menjadi konten, ini nggak benar. Harus minta maaf kepada seluruh warga Palembang, Sumatera Selatan, termasuk saya, putra daerah Sumatera Selatan. Dr. Richard Lee pun menyayangkan dampak dari konten rendang yang hilang milik Willy Salim yang memicu hujatan terhadap masyarakat Palembang di media sosial. Menurutnya, penilaian netizen tersebut pun berlebihan karena masyarakat Palembang tempat ia tumbuh dan dibesarkan sejak kecil tidaklah seperti yang digambarkan. Bahkan, Richard Lee pun menegaskan bahwa Palembang adalah salah satu kota yang paling aman. Kepada Richard Lee, Willy Salim pun telah mengakui bahwa kontennya tidak bermaksud buruk ataupun berniat jahat dan bukan pula settingan belaka. Richard Lee pun juga berpendapat bahwa kejadian tersebut semata-mata disebabkan oleh kurangnya persiapan pengalaman dan juga perhitungan dari pihak Willy Salim. Sangat saya sayangkan karena Willy juga kan salah satu konten kreator berbakat ya, salah satu yang anaknya baik sih karena aku kenal secara pribadi ya. Anaknya juga nggak ada keinginan jahat, nggak ada keinginan jelek. Itu yang nomor pertama yang harus kita garis bawain ya. Mungkin dia juga nggak berharap hal ini pasti akan terjadi. Tapi ya mungkin ya karena kurang pengalaman dan kurang persiapan tadi terjadi seperti ini. Tugasnya sekarang ya kita tunjukkan bahwa Palembang bukan kota seperti itu. Bagi aku sih itu yang lebih penting ya. Aku sih lebih ke kasihan warga kota Palembang ya, karena kan Palembang dikatain rakus, perindapan dan lain sebagainya. Kan kita nggak ada yang tahu ya apa yang terjadi di sana ya. Aku murni sebenarnya kan kita hanya melihat kan di
1 menit 2 menit video ya, nggak bisa kita menyimpulkan. Dan kesian sih, selama ini wali kota, gubernur, semua masyarakat Palembang itu kan bangun Palembang sampai ada PON, acara-acara olahraga besar di sana. Palembang juga terkenal banget kulinernya. Gara-gara 1 malam kan jadinya image-nya seolah-olah tuh jelek banget. Padahal kita tuh nggak ada yang tahu sih apa yang terjadi di sana. Dan sekali lagi sepengetahuanku, warga kota Palembang kok nggak seperti itu. Kalau ada yang ngomong nggak aman, sama emang kota lain 100% aman. Jadi kalau menurut aku sih murni karena kurang persiapan aja ya. Itu juga yang beliau sampaikan dengan aku ya. Jadi menurutku ya ini cuma kurang persiapan aja sih. Wah, aku nggak mau tanggepin deh. Aku nggak begitu mau tanggepin, tapi yang jelas yang aku tahu sih Palembang bukan kota seperti itu. Yang aku alamin ya, karena kan aku tinggal di Palembang cukup lama, dari kecil, SD, SMP, SMA, kuliah pun aku di Palembang. Dan aku juga kan dari tempat yang kumuh, dari tempat yang kecil, bukan di tengah kota, di tempat yang mewah ya. Jadi aku tahu banget sih kota Palembang. Kalau di ngomong keamanan, ya semua kota pasti ada yang namanya begal, copet, kejahatan, semua kota pasti ada, bukan cuma Palembang sih. Semua kota itu pasti ada. Tapi Palembang tuh setauku salah satu kota yang aman. Yang aku rasain ya, ketika kota lain ada huru-hara, ketika kota lain ada demonstrasi, Palembang tuh justru nggak ada demonstrasi, aman banget. Itu yang aku alamin sih. Jadi yang terjadi kemarin ya menurutku kurang persiapan sih. Dari analisaku murni karena kurang persiapan. Aku juga tanya kan dengan Willy kan, dia bilang nggak ada settingan. Ya sudah, berarti kan murni karena kurang persiapan. Kurang persiapan dan kurang pengalaman mungkin ya. Geger, Willy Salim akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat Palembang atas konten masak rendang untuk masyarakat Palembang. Lantas seperti apa tanggapan para selebriti atas konten Willy Salim tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Konten Willy Salim berjudul Rendang yang Hilang juga mendapat tanggapan tajam dari Fenita Ari. Istri Ari Untung ini pun juga menilai tindakan Willy Salim hanya memanfaatkan masyarakat Palembang demi membuat kontennya viral. Lebih dari itu, Fenita Ari pun juga menuding Willy Salim telah merendahkan masyarakat Palembang. Ia pun mengaku sangat menentang aksi semacam itu. Menurut Fenita, justru Willy Salimlah yang dianggap tidak profesional. Sampai orang tuh ada yang bilang syarat sedekah, ikhlas, apa segala macam. Terus ujungnya nomor 5 jangan di Palembang. Udah pasti gitu banget. Ada tulisan hama lah apa segala macam. Itu kayak waduh, aku sampai mencoba untuk ngeliat dulu kan. Maksudnya ngeliat videonya dulu deh, takut salah gitu ya untuk komentar gitu ya. Terus ngeliatin, kok makin kesini makin gak enak banget dan kayaknya memang harus coba diluruskan gitu. Ya walaupun dari pihak sana udah minta maaf, tapi kan disayangkan videonya juga nggak ada sama sekali di take down. Terus kata-kata rendang hilang itu aja kan masih tetap ada dan ini masih terus bergulir sampai sekarang gitu yang kita sayangin. Jadi ya kita pengen kalau misalnya memang pengen minta maaf baik-baik dan ini juga menyangkut kita kan sejauh ini baik-baik aja, nggak ada ngomongin soal orang Palembang, orang Papua, orang Jawa, orang mana ya kita kan satu Indonesia gitu ya, kita sama semua gitu. Tapi dengan adanya konten seperti ini jadi kayak mengatasnamakan orang Palembang tuh gini dan semua orang nyecer terhadap orang Palembang. Jadi ya alangkah baiknya ya kalau misalnya udah minta maaf ya itu udah take down aja. Apa memang masih mau cari viewers atau apa? Nah kan kita juga nggak tahu. Orang udah nungguin lama di situ. Nah terus tiba-tiba di situ katanya kan ada versinya bahwa dia pergi ke toilet. Ada versinya juga dia cuma di mobil doang nunggu apa segala macam. Nah ini yang ngagetin juga adalah ada versi yang mengatakan bahwa karena ini dia udah terlalu lelah juga, dia capek makanya dia keluar dari situ, dia capek sampai dia ada yang kayak istilahnya tuh nyuruh ya udahlah ambil aja, yang kayak gitu versinya gitu kan. Jadi kan kita kayak
Tapi yang di shoot kan tiba-tiba dia datang lagi, dia kaget bahwa dagingnya hilang. Ya itu dia, aku nggak tahu walau settingan atau seperti apa. Cuma ya itu yang udah sempet masuk itu yang masuk ke DM ke aku, yang cerita bahwa kejadiannya seperti apa gitu. Karena banyak orang-orang Palembang yang mereka juga nggak tahu, nggak punya sosial media, mereka nggak tahu sampai sekarang bahwa ternyata mereka juga udah dibully nih sama orang-orang gitu ya. Dan di situ tuh ada tagline misalnya, kita seru-seruan aja, buat seru-seruan, tapi seru-seruannya ternyata berdampak negatif ke orang-orang Palembang ya. Kalau sampai laporan segala macam sih kurang tahu, cuma agak kurang ahsan aja. Kan mungkin si kreator ini bermaksud baik ya, mungkin mau bagi-bagi makanan atau apa, tapi kan mungkin harusnya dipikirkan dulu matang-matang gitu. Dan pertama, makanan apa yang harus disiapkan. Karena kan ya bayangin aja, orang disuruh ngumpul di situ rame-rame, terus masak segala macam, tema utamanya adalah makan bersama. Tapi kan ternyata mau nunggu makan bersamanya itu mau sampai kapan, karena bikin rendang itu kan lama banget. Ya mungkin ada pilihan makanan yang lain yang memang mungkin lebih simple, mungkin misalnya kayak kita orang Palembang makan pempek bareng, atau makan tekwan bareng, atau apa yang memang juga bisa bareng-bareng gitu konteksnya. Itu udah menurut aku udah salah banget sih ya, dengan pemilihan makanannya juga. Terus yang kedua, itu kan kalau misalnya udah kita rame-rame, kayak kemarin juga aku sempet lihat postingannya Mas Helmi gitu ya. Beliau juga dari dulu juga udah ada tuh yang program-program TV ya, Uang Kaget apa segala macam, dan itu pun juga udah dipikirin banget bagaimana pengamanannya gitu ya, gimana polisi harus ada berapa banyak, terus misalnya ini ada aturannya. Ya pada dasarnya sih harus ada aturannya lah semuanya kalau misalnya mau bagi-bagi. Ini kan dibanding-banding lah sama daerah lain, bahwa daerah ini aja teratur banget. Nah ini ada nggak pengaturan seperti itu? Entah apa nih yang mau dicari, keviralannya kah, rame-rameannya kah, apa gimana gitu. Cuma kan yang sayangnya adalah sekarang ini kan dampaknya besar banget nih. Orang yang tahu Palembang ini jadi buruk semua gitu, pendapatnya jadi negatif semua gitu, padahal ya nggak semua rata juga. Tak hanya Fenita Ari, Ricky Cuaca juga turut menanggapi konten rendang yang hilang dari konten kreator Willy Salim. Menurutnya, sekalipun Willy Salim memasak rendang di Padang, belum tentu banyak peminatnya. Ia pun juga menilai selera orang Padang terhadap rendang sangatlah khas dan lidah mereka pun begitu sensitif terhadap cita rasa. Terkait isi konten Willy Salim di Palembang, Ricky pun menilai kejadian rendang yang hilang itu dilakukan oleh oknum. Namun, narasi yang dibangun justru seolah-olah menggambarkan masyarakat Palembang sebagai orang yang rakus. Di sisi lain, Tengku Zanzabella berpendapat bahwa Willy Salim perlu dilaporkan ke polisi. Ia pun juga menuding Willy sebagai konten kreator yang tidak berbobot dan terkesan hanya flexing dengan dalih berbagi dan diduga menghina masyarakat kecil Palembang. Karena itu, menurutnya sangatlah wajar jika masyarakat Palembang pun akhirnya bereaksi dengan cara yang tidak terduga. Jujur gue kagak tahu nih, baru tahu nih gue. Akhirnya gue kepo gitu kan. Katanya dia masak rendang di Palembang gitu. Banyak-banyak gitu, sampai ratusan kilo gitu. Kenapa? Gue mau tahu dulu dia kenapa masak rendang segitu banyak gitu, buat apa? Buat bagi-bagi gitu. Terus tiba-tiba hilang. Rendangnya hilang 10 menit hilang gitu. Satu kuali gede itu hilang. Banyak banget yang ngambil. Terus gue lihat banyak banget orang Palembang yang merasa kayak tersinggung gitu loh, gara-gara seolah-olah tuh kayak orang Palembang tuh jadinya kayak barbar gitu. Pertanyaan gue, kenapa dia masak rendang? Kenapa? Gue nggak ngikutin ceritanya. Cuma kalau Willy Salim, gue kan orang Padang. Kalau Willy Salim masak rendang di Padang, ya, belum tentu rendangnya laku, belum tentu. Karena gue tahu banget selera orang Padang kalau masak rendang, nggak bisa, lidah kita nih sensitif. Kalau rendangnya nggak enak dikit, kita nggak mau makan. Kalau di Padang gitu. Tapi kalau di Palembang tuh mungkin gue bilang sih itu oknum doang kali. Ya mungkin semacam kayak orang-orang tertentu yang ngambil makanannya, tapi seolah-olah tuh jadi kayak orang Palembang tuh kayak terkesan tuh kayak
dalam tanda kutip rakus gitu loh. Padahal kan enggak. Konten kreator kayak Willy Salim ini memang harus dilaporkan dan sudah dilaporkan. Konten kreator yang tidak berbobot, seolah-olah berbagi padahal flexing. Konten lu bukan meninggikan masyarakat bawah, tetapi malah menghina. Ya, melecehkan mereka, apalagi kepada masyarakat Palembang yang seolah-olah itu lu mau menunjukkan citra mereka itu lapar, liar dan lain sebagainya. Padahal lu sendiri orang yang nggak tahu aturan, apakah ada surat izin keramaian di sana. Dengan memasak 200 kg daging, emang lu nggak punya tim yang jagain? Hah? Nggak mungkin kan? Kayaknya lu kalau turun juga pakai pengawal deh. Nggak mungkin banget lu nggak punya siapa-siapa untuk menjaga kondusivitas dari berjalannya konten lu. Maka lu jangan coba minta-minta maaf deh. Itu sama dengan lu ini kan kamu nggak diundang ya di Palembang. Lalu lu seolah-olah menjelekkan masyarakat Palembang. Kalau menurut gue itu lebih ke penghinaan sih terhadap ras ya. Ingat, jangan rasis bro. Perbuatan lu itu rasis menurut gue ya. Tidak perlu ucapan, perbuatan saja sudah cukup itu untuk mengatakan lu itu rasis. Gue bukan orang Palembang, tapi gue sakit hati kalau orang Sumatera dicitrakan seperti itu ya. Jangan main-main kau sama orang Sumatera, bro. Dari tanggapan Fenita Ari dan Ricky Cuaca atas konten rendang yang hilang milik Willy Salim. Lantas benarkah kantor hukum Rian Gumai sebagai warga Palembang telah membuat pengaduan ke polisi terkait konten rendang yang hilang milik Willy Salim? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Konten Willy Salim yang bertajuk Tragedi Rendang Hilang menuai beragam tanggapan dari masyarakat Palembang. Kantor Hukum Rian Gumai yang juga merupakan warga Kota Palembang mengambil sebuah langkah hukum dengan membuat pengaduan masyarakat ke Reskrimum Polda Sumatera Selatan. Pengaduan tersebut merujuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Menurut kantor hukum Rian Gumai, konten yang diunggah Willy Salim pun berdampak negatif terhadap citra masyarakat Palembang. Mereka pun juga menilai bahwa permintaan maaf yang disampaikan Willy Salim tidak menghapus unsur pidana. Terlebih lagi karena konten tersebut masih tetap diunggah di akun media sosial pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rian Gumai Law Firm yang juga sebagai warga Kota Palembang telah menempuh upaya hukum menyatakan sikap tegas sehubungan dengan upload video yang beredar dengan judul Tragedi Rendang Hilang oleh pemilik akun Instagram @willy27_ yang mana kami telah melakukan pengaduan masyarakat terlebih dahulu berdasarkan nomor LAP/2025 0322/3F227 di hari Sabtu 22 Maret 2025 yang kemudian telah diperkuat melalui surat tanda terima pengaduan nomor STTP-59-3 Romawi _2025 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sumsel. Nah, ini bukti tanda pengaduan kami yang mana kami mengadukan sehubungan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang ancaman pidana paling lama penjara 6 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Adapun kami menyampaikan bahwa terkait dengan uploadan konten video tersebut itu berdampak citra negatif bagi masyarakat Kota Palembang khususnya dan umumnya untuk di Sumatera Selatan, sehingga kami berharap kepada Kapolda Sumatera Selatan untuk tegas dan melakukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan secara objektif dan transparan sehingga apa yang dirasakan masyarakat Kota Palembang sini dapat dipertanggungjawabkan ketidakadilannya sehubungan dengan uploadan konten tersebut, sehingga
kami juga akan mengawal sampai di mana proses ini, dan kami berharap kepada yang bersangkutan, walaupun telah meminta video klarifikasi permintaan maaf yang itu secara tegas juga tidak menghapuskan perbuatan pidana, dan secara dampak sosial kami berpendapat juga tidak ada keseriusan, mengingat atas permintaan klarifikasi minta maaf tersebut, faktanya sampai hari ini uploadan video yang berjudul Tragedi Rendang Hilang itu tidak di take down atau tidak dihapus, sehingga kami melakukan sikap tegas untuk menempuhnya di pihak kepolisian Polda Sumatera Selatan. Demikian untuk kami sampaikan sebagaimana mestinya, sekali lagi kepada Bapak Kapolda Sumsel untuk segera dapat menindaklanjutinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ditanya bagian mana yang membuat kecewa masyarakat Palembang, ya tentunya dari judul uploadan video yang kemudian telah tersebar itu sudah mengandung makna yang membuat masyarakat kecewa, yaitu tragedi rendang hilang. Rendang hilang ini seolah-olah ada yang maling, padahal kan itu memang sengaja dibuat konten untuk membagi-bagikan, niatnya baik ya toh, kemudian itu dimasak dan akhirnya dibagikan kepada masyarakat. Nah, ini kan bukannya ada maling, tapi memang itu diperuntukkan untuk dibagikan. Nah, hanya saja tidak tertib. Karena apa? Karena ada informasi yang didapat koordinasinya ada yang tidak sesuai begitu kan, serba dadakan begitu kan. Nah, hal ini yang perlu kita tanyakan juga berkaitan dengan izin, keramaian, berkaitan dengan skin atau rundown atau schedule yang sudah ditentukan tuh apakah sudah sesuai atau melebar jauh daripada konteks sebelumnya. Nah, kalau ditanya berkaitan dengan apa ini termasuk krisis moral, ya jelas masyarakat Palembang tidak merasa seperti yang dituduhkan gitu kan ya. Tapi kan ini menjadi bias. Tragedi rendang hilang ini ya yang dipertanyakan tadi apakah ada maling. Padahal kan masyarakat Palembang menyambut si Willy Salim untuk melakukan kegiatan kontennya dengan baik-baik dan menghantarkannya dengan baik-baik. Tapi kenapa sangat disayangkan judulnya itu membuat kegaduhan yang itu akhirnya menjadi pro dan kontra dalam beberapa kolom netizen yang ada di postingan video tersebut. Terutamanya sampai terdengar bahwa informasi ini telah beredar, sangat disayangkan oleh Bapak Wali Kota Palembang dan juga Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru dan juga Bapak Ratu Dewa. Saya kira demikian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.